Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hafizakumullah jami'an. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang hadis sebagai pedoman hidup. Namun untuk lebih barokahnya, marilah kita awali perjumpaan kita dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kita akan bahas terlebih dahulu tentang pengertian hadis. Apa itu hadis? Secara bahasa, hadis itu berasal dari kata hadatsa, yang artinya baru, dan juga ada arti perkataan. Dan juga hadis itu dapat diartikan sebagai al-qarib, yang artinya yang dekat. Hadis juga disebut dengan sunnah, yang artinya jalan yang dilalui terpuji. Ya, kita sering mendengar istilah sunnah, ya, itu termasuk nama lain dari hadis. Ya, jadi nama lain dari hadis adalah sunnah. Pengertian hadis secara istilah ialah segala perkataan, perbuatan, dan takrir atau ketetapan yang disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi apa saja yang dikatakan oleh Rasulullah, yang diperbuat oleh Rasulullah, dan juga apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu disebut dengan hadis atau sunnah. Selanjutnya ada beberapa pendapat, ya, mengenai pengertian hadis. Ya, yang pertama, menurut pendapat jumhurul muhaddisin atau pendapat sebagian besar ahli hadis. Menurut jumhurul muhaddisin, pengertian dari hadis itu ialah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa sabda itu perkataan, ya, sabda, perbuatan, ketetapan, dan segala hal yang terkait dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu pengertian hadis menurut jumhurul muhaddisin atau sebagian besar ulama-ulama hadis. Pendapat yang kedua yaitu menurut golongan selain atau di luar jumhurul muhaddisin, yaitu hadis itu adalah bukan hanya segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi segala sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in juga digolongkan sebagai hadis. Ya. Sahabat itu siapa? Sahabat itu adalah orang yang sezaman dengan Nabi dan juga mempercayai akan kenabian Nabi Muhammad. Ya. Itu disebut sahabat. Orang yang sezaman dengan Nabi namun tidak mempercayai akan kenabian Nabi Muhammad, itu tidak disebut dengan sahabat, seperti itu. Sedangkan tabi'in adalah golongan setelah sahabat, ya. Jadi tabi'in itu orang, ya, yang hidup di zaman setelah sahabat. Dan juga tabi'in itu tidak nututin kepada Nabi. Ya, jadi orang yang hanya menututin kepada sahabat dan mempercayai sahabat, ya, itu disebut tabi'in.
Adanya perbedaan antara dua golongan tersebut, ya, mengenai definisi hadis disebabkan adanya perbedaan pendapat mengenai permulaan terjadinya hadis. Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa permulaan terjadinya hadis yaitu pada masa kenabian Nabi Muhammad SAW. Namun ada pula yang berpendapat bahwa hadis terjadi sebelum dan setelah masa kenabian Nabi Muhammad SAW. Inilah yang menjadi sebab berbedanya pendapat tentang pengertian hadis. Selanjutnya pembagian hadis, ya. Jadi hadis itu dapat dibagi menjadi beberapa kategori, ya, baik dari sisi perawinya, dari sisi sanadnya dan juga matannya, ya. Yang pertama, pembagian hadis dilihat dari banyaknya perawi, ya. Yang kita lihat yang pertama adalah dari banyaknya perawi. Apa itu perawi? Perawi itu adalah orang yang meriwayatkan hadis, ya. Jadi orang yang meriwayatkan hadis itu disebut perawi atau rawi, ya. Rawi itu orang yang meriwayatkan hadis. Yang pertama, ya, ada hadis mutawatir, ya. Ini yang pertama. Hadis mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, ya. Jadi hadis mutawatir itu yang meriwayatkannya banyak perawi, tidak hanya 1-2 tetapi banyak, ya. Selain banyak, ya, hadis mutawatir ini yang disampaikan oleh sahabat. Jadi perawinya selain dari kalangan sahabat ataupun dari kalangan sesudahnya, ya. Itu disebut tabi'in tadi, ya. Jadi perawi dari hadis mutawatir ini dari kalangan sahabat dan sesudahnya, ya, itu bisa dipastikan tidak mungkin sepakat untuk berdusta. Ya, saya ulangi, hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, baik dari kalangan sahabat maupun kalangan sesudahnya, yaitu tabi'in, yang bisa dipastikan tidak mungkin sepakat untuk berdusta. Ya. Suatu hadis dapat dikatakan mutawatir apabila memenuhi syarat-syarat. Ya. Apakah syarat-syarat itu? Apa saja? Di antaranya diriwayatkan banyak perawi yang dengannya diperoleh ilmu daruri. Apa ilmu daruri? Ilmu daruri itu ialah ilmu pasti yang tidak mungkin ditolak. Ya. Jadi hadis mutawatir itu sudah pasti kebenarannya, ya. Di situ muncul ilmu daruri, ilmu pasti yang tidak mungkin ditolak tentang benarnya khabar mereka atau tentang kebenaran hadis ini. Syarat yang kedua, secara logika mustahil sepakat mereka itu dalam kedustaan, ya. Jadi mereka para perawi itu mustahil untuk berdusta. Syarat yang ketiga ialah yang dikabarkan oleh perawi tersebut adalah ilmu pasti, ya, bukan dhonni, bukan persangkaan. Yang keempat, kabar yang mereka riwayatkan harus bersandarkan pada indera. Karena kalau mereka mengabarkan sesuatu dari akal mereka, maka tidak akan diperoleh ilmu. Ya. Maka kabar tersebut harus bersandar pada indera seperti indera pendengar dan penglihatan. Jadi hadis itu atau kabar itu harus melalui indera penglihatan dan juga indera pendengaran. Bukan bersandar kepada yang hanya diketahui dengan akal, ya. Apalagi hanya mengira-ngira, tidak seperti itu, ya. Itu tidak bisa disebut dengan hadis mutawatir. Yang kedua, ya, pembagian hadis dilihat dari banyaknya perawi ialah hadis ahad. Hadis ahad. Hadis ahad ialah hadis yang diriwayatkan oleh 1 atau 2 perawi saja,
sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Ya. Sifat atau tingkatan hadis ahad ini adalah dhonni, ya. Dhonni, hanya praduga, ya. Hadis ahad ada 3 macam, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Selanjutnya, pembagian hadis dilihat dari segi sanad dan matannya. Ya, matan itu isinya, ya. Yang pertama ada hadis sahih, ya. Yang pertama hadis sahih. Apa hadis sahih itu? Hadis sahih ialah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat hafalannya atau dhabit, ya, istilah dalam ulumul hadis, kuat hafalan itu disebut dhabit, ya. Selanjutnya sanadnya itu bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga tidak berilat atau tidak berpenyakit dan tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih sahih, yang dalam istilah ulumul hadis disebut hadis syadz, ya. Hadis syadz itu adalah hadis yang bertentangan, ya, dengan hadis lain yang lebih sahih dan juga tidak cacat atau mu'allal. Itu syarat-syarat disebut hadis sahih, ya. Jadi syaratnya harus perawinya harus adil, harus dhabit, sanadnya harus bersambung kepada Rasulullah, tidak berilat dan juga tidak boleh itu hadis syadz dan juga tidak cacat. Selanjutnya ada hadis hasan. Ini tingkatannya di bawah hadis sahih, ya. Hadis hasan itu ialah hadis yang dinukil atau diriwayatkan oleh perawi yang adil, namun kurang sedikit kedobitannya, kekuatan hafalannya tidak sekuat perawi hadis sahih, ya. Sanadnya bersambung kepada Rasulullah, tidak berilat dan juga tidak syadz, ya. Jadi syarat-syarat lainnya itu sama dengan hadis sahih, namun kedobitan atau kekuatan hafalan perawinya itu lebih lemah daripada hadis sahih. Itu disebut hadis hasan. Selanjutnya yang ketiga ada hadis dhaif. Ya, hadis dhaif. Hadis dhaif ialah hadis yang lemah karena tidak memenuhi syarat seperti hadis hasan. Ya, jadi kalau hadis dhaif itu perawinya tidak adil, tidak dhabit, ya, hafalannya tidak kuat, dan juga sanadnya tidak bersambung kepada Rasulullah, dan juga dia berilat atau berpenyakit, dan juga hadis tersebut adalah hadis syadz, yaitu bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Ya, itu hadis dhaif. Selanjutnya macam-macam hadis. Ya. Macam-macam hadis di sini ada 3 macam, ya. Yang pertama ada hadis atau sunnah fi'liyah. Ya, tadi hadis, nama lain dari hadis adalah sunnah, ya. Jadi yang pertama adalah hadis atau sunnah fi'liyah atau perbuatan, ya, berupa perbuatan. Bagaimana definisi hadis atau sunnah fi'liyah itu? Yaitu segala perbuatan dan tindakan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi apa-apa yang telah diperbuat oleh Nabi, segala tindakan Nabi itu disebut hadis atau sunnah fi'liyah. Yang kedua ada hadis atau sunnah qauliyah yang berupa perkataan, yaitu segala perkataan Nabi atau hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berupa perkataan-perkataan, ya. Jadi segala perkataan yang diucapkan oleh Nabi itu disebut dengan hadis atau sunnah qauliyah. Yang ketiga ada hadis atau sunnah takririyah atau penetapan, yaitu hadis yang berupa persetujuan atau penetapan dari Nabi Muhammad SAW terhadap sesuatu yang datang dari sahabatnya,
Jadi ketika para sahabat melakukan sesuatu amalan atau suatu ibadah yang belum pernah dilakukan oleh Nabi, namun ketika sahabat itu melakukan suatu amalan tersebut, setelah itu Nabi membiarkannya atau disetujui oleh Nabi, maka itu disebut juga hadis, yaitu tergolong sebagai hadis takririyah, ya, atau sunnah takririyah. Ya, jadi hadis atau sunnah takririyah ini berasal dari para sahabat. Namun ketika sahabat itu melakukan amalan ibadah tersebut, Nabi membiarkannya, Nabi tidak menyalahkannya. Berarti amalan itu atau ibadah itu diperbolehkan. Nah, itu termasuk hadis, yaitu tergolong sebagai hadis takririyah. Sebagai contoh hadis atau sunnah fi'liyah yang berupa perbuatan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana kalian lihat aku mengerjakan salat. Ya, jadi ini berupa hadis fi'liyah. Jadi salatlah kamu sebagaimana aku salat. Ya, seperti itu. Ini perbuatan, mengikuti perbuatan atau gerak-gerik Nabi ketika salat. Ya, itu harus ikuti, ya. Perintahnya adalah salatlah kamu sebagaimana aku salat. Contoh yang kedua, contoh hadis atau sunnah qauliyah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, yang berbunyi an Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Yang artinya dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa perbuatan seseorang itu sangat tergantung pada niatnya dan dia akan memperoleh sesuatu sesuai niatnya. Ya, ini contoh dari hadis qauliyah. Ya. Jadi bunyinya tadi innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya perbuatan itu sangat tergantung kepada niatnya. Ya, ini sunnah qauliyah, ya. Ini sabda atau perkataan Nabi. Ya, seperti itu. Yang ketiga, contoh dari sunnah takririyah, ketetapan. Contohnya sebagaimana hadis la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi bani Quraidah. Ya. La yusalliyanna ahadukumul asra illa fi bani Quraidah. Yang artinya, janganlah seorang pun di antara kalian salat asar kecuali nanti di Bani Quraidah. Ya, kecuali nanti setelah sampai di Bani Quraidah. Ya, ini hadis atau ketetapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu macam-macam hadis. Di samping ketiga hadis ini, ya, di samping ketiga hadis ini masih ada lagi hadis yang disebut hadis qudsi. Ya. Apa hadis qudsi itu? Hadis qudsi ialah firman Allah yang disampaikan kepada Nabi melalui ilham atau mimpi waktu tidur. Kemudian kalimatnya disusun oleh Nabi sendiri. Hadis tersebut dinamakan qudsi karena beritanya berasal dari Allah yang maha qudsi, yaitu yang maha suci. Sedangkan kalimat atau bahasanya disusun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Contoh hadis qudsi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala, man la yarda biqada'i wa qadari falyaltamis rabban ghairi. Rawahul Baihaqi. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang tidak rela akan ketentuan dan takdir Allah, maka carilah Tuhan selain aku. Hadis riwayat Baihaqi.
Ya, ini hadis qudsi. Apa bedanya dengan Al-Quran? Karena Al-Quran dan hadis qudsi itu sama-sama merupakan firman Allah. Bedanya adalah kalau Al-Quran, ya, kalau Al-Quran redaksi atau teksnya dan juga substansi dan isinya itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi teks dan isinya atau kandungannya itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadis qudsi sumbernya berasal dari Allah, ya. Substansinya atau kandungannya bersumber dari Allah, namun redaksinya atau teksnya, tulisannya itu bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu perbedaan Al-Quran dengan hadis qudsi. Ya. Bisa dipahami, ya. Mungkin hanya ini, ya, pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan barokah. Kita akhiri perjumpaan kita dengan pembacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.